Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kunci Hidup, tempat di mana Anda bisa mendapatkan bimbingan lengkap tentang berbagai tata cara ibadah dalam Islam. Di sini, kami menyediakan panduan sholat lengkap, perawatan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan, cara membersihkan najis, mandi junub, dan masih banyak lagi. Semoga konten yang kami sajikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan amalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara ruku dan i'tidal dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Ruku' dan i'tidal merupakan rukun sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut Dr. Mustafa Al-Khin, di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaj, mendefinisikan ruku' sebagai merunduknya badan orang yang sholat dengan ukuran kira-kira kedua telapak tangan bisa menjangkau kedua lututnya sendiri. Hal ini menjadi posisi minimal orang melakukan ruku' dalam sholat. Adapun ruku' yang sempurna adalah dengan cara merunduk dengan punggung dan leher sejajar, datar, lurus, dan tidak melengkung. Kedua betis berdiri tegak dengan kedua lutut dipegang oleh kedua telapak tangan dengan jari-jari terbuka serta diam, tenang, dan 3 kali mengucapkan doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi ketika ruku menurut kitab Al-Fiqhul Manhaj karya Dr. Mustafa Al-Khin. Pertama, merundukkan tubuh dengan kedua telapak tangan mencapai kedua lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ruku sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika Rasulullah ruku', beliau menempatkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Kedua, merunduknya tidak dimaksudkan atau diniatkan untuk tujuan selain ruku'. Contoh, ketika seorang yang sedang sholat dalam posisi berdiri dan sudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian merasa ada yang gatal pada kaki bagian bawah lututnya, sehingga ia ingin menggaruknya, ia kemudian merundukkan badan dengan maksud untuk menggaruk bagian yang sakit tersebut. Apabila dalam posisi sudah merunduk seperti demikian, tiba-tiba ia mendadak berniat ruku sekali, maka ruku yang seperti ini hukumnya tidak sah. Karena ketika merunduk, niatnya bukan untuk ruku, tapi untuk tujuan lain. Apabila ruku tersebut tidak sah, maka ia wajib kembali pada posisi berdiri kembali, baru kemudian merundukkan badan untuk ruku. Ketiga, tumakninah, tenang sebentar. Orang yang melakukan ruku harus disertai dengan tumakninah, yaitu tenang dan terdiam dengan durasi waktu minimal, waktu cukup untuk digunakan membaca kalimat tasbih Subhanallah. Sahabat muslim, i'tidal adalah berdiri yang memisahkan antara ruku dan sujud. Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah mendefinisikan i'tidal adalah kembalinya orang yang sholat pada posisi sebelum ia melakukan ruku. Baik kembali pada posisi berdiri bagi orang yang sholatnya dengan berdiri, ataupun pada posisi duduk bagi orang yang sholatnya dengan duduk. Sebagaimana ruku, i'tidal juga memiliki 3 syarat dalam pelaksanaannya. Berikut ini syarat-syarat i'tidal. Pertama, bangun dari ruku tersebut tidak untuk tujuan lain selain i'tidal. Kedua, tumakninah. Pada saat melakukan i'tidal harus disertai dengan tumakninah, yaitu posisi tubuh tegak berdiri dalam keadaan diam dan tenang dengan durasi waktu minimal kira-kira orang membaca kalimat tasbih Subhanallah. Ketiga, i'tidal tidak dilakukan dalam waktu yang lama melebihi lamanya berdiri saat membaca surat Al-Fatihah. Karena i'tidal merupakan rukun yang pendek, maka tidak boleh memanjangkannya. Contoh, apabila orang membaca Fatihah dengan cepat membutuhkan durasi 30 detik misalnya,
maka i'tidal tidak boleh lebih lama dari 30 detik. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara ruku' dan i'tidal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.